Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pembahasan contoh kasus greedy knapsack problem. Knapsack problem merupakan permasalahan untuk menentukan himpunan objek yang memberikan keuntungan maksimum tanpa melebihi kapasitas kantong. Di sini ada beberapa istilah dalam knapsack problem. Ada M yang merupakan sumber daya, P profit, W beban, dan rasio perbandingan antara profit dibagi dengan beban. Ada dua jenis knapsack problem. Yang pertama ada integer knapsack. Untuk integer knapsack di sini, jika objeknya terpilih, maka beri angka 1. Dan jika objek tidak terpilih, maka diberikan angka 0. Untuk yang kedua ada fractional knapsack. Sama halnya seperti integer knapsack, namun memungkinkan untuk memilih objek sebagian saja. Untuk saat ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai integer knapsack. Silakan cek di video lainnya untuk pembahasan mengenai fractional knapsack. Ada 3 submetode knapsack dengan greedy. Yang pertama ada greedy by profit atau GBP. Untuk GBP ini, kita akan memprioritaskan objek yang memiliki keuntungan atau profit yang paling besar. Lalu ada greedy by weight atau GBW. GBW ini akan memprioritaskan objek dengan beban yang paling ringan. Dan terakhir ada greedy by density atau GBD. Untuk GBD ini, kita akan memprioritaskan objek dengan rasio perbandingan yang paling besar. Langsung masuk ke contoh kasus integer knapsack submetode greedy by profit atau GBP. Misalkan di sini diketahui ada sebuah kantung yang berkapasitas 16 kg dan ada 4 buah barang yang memiliki beban dan profit masing-masing. Ini untuk barang A, barang B, barang C, dan barang D. Kita representasikan dahulu ke dalam tabel. Ini kapasitas kantung, barang, beban, dan profit. Langkah yang pertama adalah memberi prioritas terhadap barang. Prioritas ini nantinya akan digunakan sebagai urutan untuk menghitung langkah berikutnya. Karena ini GBP, maka kita akan memprioritaskan barang yang memiliki profit paling besar. Jika dilihat, profit yang paling besar dimiliki oleh barang C. Maka barang C dinyatakan sebagai barang yang diprioritaskan paling awal. Yang kedua barang B, lalu barang A, dan terakhir barang D. Setelah menentukan prioritas, langkah selanjutnya menentukan X. Untuk X nilainya hanya 1 atau 0. Nilai 1 untuk barang yang terpilih dan nilai 0 untuk barang yang tidak terpilih. Sekarang, tentukan X untuk prioritas yang ke-1 atau barang C. Ilustrasinya, tadi kita punya sebuah kantong yang kosong yang berkapasitas 16 kg. Lalu akan dimasukkan barang C yang memiliki beban 10 kg. Otomatis untuk barang C ini masuk semua ya ke dalam tas. Karena barang C masuk semua ke dalam tas, maka barang C ini terpilih semua. Sehingga untuk nilai X-nya diberi nilai 1. Lalu hitunglah sisa dari kapasitas kantung yang tersedia. Untuk hitung sisanya tinggal dikurangi saja, 16 dikurangi 10 sama dengan 6 kg lagi kapasitas yang tersisa. Berikutnya kita akan menentukan X untuk prioritas yang kedua. Sebelumnya kita punya sisa kapasitas kantung ada 6 kg lagi. Lalu akan dimasukkan barang B yang berkapasitas 5 kg. Untuk barang B masih bisa muat ya dalam tas. Karena masih bisa masuk dalam tas, maka barang B terpilih. Sehingga untuk nilai X-nya diberi nilai 1. Hitung sisa kapasitas kosong lagi. Untuk perhitungannya tinggal dikurangi saja 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Ada 1 kg lagi kapasitas yang tersedia dalam tas. Lalu tentukan X untuk prioritas yang ketiga atau barang A. Di sini ada sisa 1 kg lagi untuk kapasitasnya. Sedangkan barang A memiliki beban 2 kg. Jika diilustrasikan, mungkin seperti ini ya. Jadi untuk barang A hanya 1 kg saja yang masuk, 1 kg lagi tidak. Karena barang A tidak masuk semua, maka barang A ini tidak terpilih.
Sehingga untuk barang A, nilai X-nya itu adalah 0. Yang terakhir, menentukan barang D. Sebelumnya, kita punya sisa kapasitas kosong 1 kg lagi. Sedangkan barang D ada 5 kg. Sama halnya seperti barang A ya, barang D ini tidak bisa masuk semua, hanya sebagian saja yang masuk. Karena tidak bisa masuk semua, maka barang D ini tidak terpilih, sehingga untuk nilai X-nya sama dengan 0. Kita sudah mendapatkan nilai X dari contoh kasus ini. Langkah selanjutnya, menghitung total bobot dan total keuntungan. Pertama, kita akan menghitung total bobot. Oh iya, sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai X ya. Untuk nilai X-nya kita bisa ambil dari tabel XA0, XB1, XC1, XD 0. Untuk W-nya itu adalah beban, P adalah profit. Lalu hitunglah total bobotnya terlebih dahulu. Untuk rumus total bobot yaitu sigma W dikali X. Misalkan kita punya 3 barang, berarti W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3. Karena di sini ada 4 barang, maka rumusnya akan seperti ini. Tinggal masukkan saja nilai W dan nilai X-nya, sehingga untuk total bobot, nilainya itu adalah 15 kg. Setelah menghitung total bobot, hitunglah total profit atau total keuntungan. Untuk total keuntungan, rumusnya seperti ini. Sama seperti total bobot tadi, hanya saja yang dikalikannya itu adalah profit. Masukkan nilai P dan X-nya, sehingga diperoleh total profitnya adalah 80.000. Untuk solusinya, kita mendapatkan X-nya itu adalah 0,110, yang bernilai 1 ini adalah barang yang dipilih. Untuk 0, barang yang tidak dipilih. Maka barang yang dimasukkan ke dalam tas adalah barang B dan barang C dengan total bobot 15 kg dan total keuntungan Rp80.000. Untuk GBP telah selesai. Berikutnya kita akan masuk ke submetode Greedy by Weight atau GBW. Untuk GBW, langkahnya sama dengan GBP. Hanya saja untuk pemberian prioritas barangnya, kita fokus kepada barang yang memiliki beban paling kecil. Kalau dilihat, barang yang memiliki beban terkecil adalah barang A. Maka barang A ini kita beri prioritas ke 1. Berikutnya ada barang B dan barang D. Barang B dan barang D ini sama ya. Namun untuk prioritasnya sesuai urutan saja ya. Jadi untuk prioritas kedua adalah barang B. Prioritas ketiga adalah barang D. Dan yang terakhir, barang C. Setelah pemberian prioritas, menentukan X. Kita akan menentukan X untuk prioritas yang ke-1 atau barang A. Ilustrasinya, punya kantong kosong 16 kg, diisi dengan barang A. Sama ya seperti GBP tadi. Kita masukkan barang A yang memiliki beban 2 kg. Untuk barang A ini masuk semua ya ke dalam kantung. Karena barang A masuk semua ke dalam kantung, barang A ini terpilih, sehingga untuk X-nya bernilai 1. Setelah itu, hitung dulu sisa kapasitas kantung yang tersedia. 16 dikurangi 2, sisanya adalah 14 kg lagi. Berikutnya, tentukan X untuk prioritas 2 atau barang B. Tadi ada sisa kapasitasnya 14 kg lagi. Dimasukkan barang B yang memiliki beban 5 kg. Untuk barang B masuk semua ya. Karena barang B ini masuk semua atau terpilih, nilai X-nya sama dengan 1. Jangan lupa hitung sisa kapasitas kantung yang tersedia. 14 dikurangi 5, tinggal 9 kg sisa kapasitas kosongnya. Berikutnya, menentukan X untuk prioritas yang ketiga. Ada sisa kapasitas kantung kosongnya 9 kg, lalu dimasukkan barang D dengan beban 5 kg. Masih muat ya barang D. Maka barang D itu terpilih semua dan X-nya bernilai 1. Jangan lupa hitung sisa kapasitas kantungnya. Untuk sisa kapasitas kantung yang kosong tinggal 4 kg lagi. Terakhir menentukan X untuk barang keempat. Barang keempat yaitu barang C. Kita punya sisa kapasitas kosong 4 kg lagi. Namun barang C ini memiliki beban 10 kg. Tidak bisa masuk semua ya. Karena tidak bisa masuk semua, barang C ini tidak terpilih. Sehingga untuk nilai X-nya sama dengan 0.
kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Berikutnya menghitung total bobot dan total keuntungan. Untuk X yang didapat, XA-nya adalah 1, XB-nya 1, X-nya 0, dan XD-nya 1. Hitung dulu total bobotnya. Untuk total bobot, rumusnya jangan lupa tinggal masukkan nilai W dan X-nya. Sehingga didapatkan total bobotnya itu 12 kg. Setelah menghitung total bobot, hitunglah total profit. Untuk total profit, kita akan memasukkan nilai X dan nilai P. Sehingga didapatkan total profitnya itu adalah Rp60.000. Maka bisa disimpulkan, untuk barang yang dimasukkan ke dalam tas adalah barang A, barang B, dan barang D. X yang bernilai 1 ya, yang dimasukkan ke dalam tas dengan total bobot 12 kg dan total keuntungan Rp60.000. Untuk GBW telah selesai. Berikutnya masuk ke submetode Greedy by Density atau GBD. Untuk GBD sebenarnya hampir sama cara penyelesaiannya seperti GBP atau GBW. Namun sebelum menentukan prioritas, cari dulu rasio perbandingan profit dibagi bebannya dulu. Dalam hal ini kita buat dulu kolom baru, P dibagi W atau rasionya. Untuk rumusnya, sesuai dengan judul kolomnya ya, profit dibagi dengan beban. Untuk rasio perbandingan A, 20.000 dibagi dengan 2, sama dengan 10.000. 30.000 dibagi dengan 5, sama dengan 6.000. 50.000 dibagi dengan 10, sama dengan 5.000. Dan barang D, 10.000 dibagi dengan 5, sama dengan 2.000. Setelah mencari rasio perbandingan, langkah berikutnya menentukan prioritas. Untuk penentuan prioritas ini, karena Greedy by Density atau GBD, kita akan berfokus pada rasio perbandingannya. Carilah rasio perbandingan yang terbesar. Dalam hal ini, rasio perbandingan yang terbesar adalah barang A. Maka barang A diprioritaskan paling awal. Berikutnya barang B, lalu barang C, dan terakhir barang D. Langkah selanjutnya menentukan X. Sekarang kita akan tentukan X untuk prioritas yang pertama atau barang A. Seperti biasa, di sini ada ilustrasi kantong kosong yang berkapasitas 16 kg. Akan dimasukkan barang A yang memiliki beban 2 kg. Barang A ini masuk semua ya ke dalam tas. Karena barang A ini masuk semua ke dalam tas, maka nilai X-nya sama dengan 1. Jangan lupa hitung sisa kapasitas kantung yang tersedia. Tinggal 14 kg lagi. Lalu pindah ke barang B atau prioritas yang kedua. Untuk sisa kapasitas yang tersedia ada 14 kg lagi. Akan dimasukkan barang B yang memiliki beban 5 kg. Untuk barang B ini masih bisa masuk ya ke dalam tas. Karena barang B masuk semua, maka nilai X sama dengan 1. Jangan lupa hitung sisa kapasitasnya. 14 dikurangi 5 sama dengan 9 kg lagi. Masuk ke barang C. Sisa kapasitas yang tersedia ada 9 kg lagi. Namun untuk barang C, bebannya itu 10 kg. Tidak akan masuk ke dalam kantung yang tinggal sisa 9 kg lagi. Karena tidak bisa masuk semua barang C itu, nilai X-nya sama dengan 0. Setelah itu ke barang D. Tadi ada sisa kapasitas 9, dimasukkan barang D yang memiliki beban 5 kg. Masih bisa masuk ke dalam tas. Otomatis untuk barang D ini terpilih dan nilai X-nya sama dengan 1. Sisa kapasitas yang tersedia ada 4 kg lagi. Penentuan X sudah selesai. Selanjutnya hitung total bobot dan total keuntungan. Untuk X yang didapat adalah 1, 1, 0, dan 1. Pertama, hitung dulu total bobotnya. Rumusnya jangan lupa, masukkanlah nilai X dan nilai W-nya. Sehingga didapatkan total bobotnya itu adalah 12 kg. Hitunglah total profit. Untuk total profit, ini rumusnya. Masukkan nilai X dan nilai P-nya. Sehingga untuk total profit yang didapatkan adalah Rp60.000. Maka dalam kasus ini, barang yang dimasukkan ke dalam tas adalah barang A, barang B, dan barang D. Dengan total bobot 12 kg dan total keuntungan atau profitnya Rp60.000. Perhitungan GBP, GBW, dan GBD sudah selesai.
Sekarang kita coba gabungkan dalam satu tabel. Di sini kita sudah gabungkan dalam satu tabel, lalu ada satu kolom lagi yang merupakan solusi optimalnya yang telah dicari oleh algoritma lain, atau misalkan di sini pakai algoritma brute force. Untuk kasus integer knapsack ini, nilai X dengan submetode greedy by profit memberikan solusi yang optimal dengan X-nya 0, 1, 1, 0 yang memiliki total bobot 15 kg dan total keuntungan 80.000 dibandingkan GBW dan GBD yang total keuntungannya hanya Rp60.000 saja. Pembahasan mengenai integer knapsack telah selesai. Untuk integer knapsack, jika barang yang terpilih diberi nilai 1 dan barang yang tidak terpilih diberikan nilai 0. Untuk langkah-langkahnya, pertama tentukan dulu prioritas barang. Apakah penentuan prioritasnya itu berdasarkan profit terbesar, atau beban terkecil, atau rasio perbandingan yang terbesar. Setelah itu, menentukan nilai X, barang apa saja yang bisa masuk ke dalam kantong tersebut, dan terakhir, hitung total bobot dan total keuntungannya. Pilihlah submetode yang memiliki keuntungan paling besar. Oh iya, untuk GBD, sebelum menentukan prioritas, jangan lupa hitung dulu rasio perbandingannya. Untuk rumus rasio perbandingannya, profit dibagi dengan beban. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.